Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita membacanya dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tema kecil bagi kita dari firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca Efesus pasal 5 ini mulai dari pasal 1 dan seterusnya, tentu kita akan mengerti di sini bahwa ini merupakan nasihat-nasihat Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di gereja Efesus. Tetapi saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat di sini bukan pada orang-orang yang mereka tidak beragama atau mereka belum Kristen. Mereka sudah Kristen. Tetapi saudara-saudara, di dalam kenyataan hidup hari-hari, di dalam mereka bersosialisasi, bermasyarakat, bergereja, beribadah, justru tidak nampak dari kekristenan mereka. Justru itulah Paulus melihat gaya hidup mereka, tingkah laku mereka, sehingga Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang atau jemaat yang mengaku Kristen yang ada di Efesus. Nah, saudara-saudara, tentu apa saja yang mereka mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan mereka, di dalam hidup mereka hari-hari, sehingga disebut di sini bahwa janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, perbuatan-perbuatan kegelapan yang dimaksud sini apa saja? Tentu saudara-saudara, ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kitab suci. Ada perbuatan-perbuatan yang melawan kitab suci. Seperti mereka mengajar bahwa keselamatan itu bukan saja hanya melalui iman, tetapi harus melalui sunat, harus melalui mentaati hari-hari ibadat, rajin beribadat supaya selamat. Nah, ajaran-ajaran seperti itu saudara-saudara kelihatannya penuh hikmat, tetapi itu merupakan ajaran yang bertentangan dengan kitab suci, sehingga disebut adalah kegelapan, perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, kita tahu bahwa di kota Efesus, di sana dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang menyembah berhala, sehingga mereka dikatakan adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, saudara-saudara, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini di kota kita, tidak berbeda jauh. Yang dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan perbuatan-perbuatan kegelapan di sini bukan orang-orang yang masih di luar Kristus, yang masih kafir, maksudnya yang tidak Kristen. Mereka justru sudah dibaptis, ikut katekisasi, ditabisidi segala macam, bahkan mereka majelis gereja. Tetapi saudara-saudara, hidup mereka, perbuatan-perbuatan mereka, pelayanan-pelayanan mereka tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Kita kasih contoh saja yang kita lihat setiap hari di dalam gereja-gereja pada umumnya. Mereka melayani, mereka memberitakan firman Tuhan dalam tanda kutip dari mimbar-mimbar gereja. Mereka mengajar jemaat supaya jemaat itu selalu beramal, selalu berbuat baik, selalu memuji Tuhan, selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan harus rajin gereja. Nah, semua itu tadi yang saya sebutkan itu supaya kenapa? Mereka mengatakan supaya selamat. Nah, saudara-saudara, kalau ajaran-ajaran seperti ini sudah sama dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena ajaran seperti itu tentu bukan cuma salah, tetapi sesat. Kenapa demikian? Karena kita tahu Alkitab berulang-ulang, hanya iman kepada Yesus selamat. Bukan perbuatan kita, bukan amal bakti kita yang menyelamatkan kita, tidak. Sehingga saudara-saudara, walaupun saudara atau saudari yang sudah melayani puluhan tahun menjadi pendeta di sebuah gereja, seorang gembala yang menggembalai jemaat, atau seorang penatua majelis, tentu saudara, kalau saudara punya pengajaran, punya pelayanan yang berpikir dengan melayani Tuhan, saudara selamat, itu justru kegelapan seharusnya. Itu sesat. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa berbeda dengan jemaat yang ada di Efesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa perbuatan-perbuatan kita itu hanyalah kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa.
Lalu dilanjutkan dengan kata di sini, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya di sini bahwa kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dari hidup kita, dari cara hidup kita ada buah, sehingga bisa menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat itu, bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu dari cara hidup kita, dari buah iman kita. Nah, saudara-saudara, hari ini ya saya jujur bahwa baru saja sore ini saya bertemu dengan seorang majelis gereja yang sudah sekitar 5-6 periode di dalam rumah gereja sebagai majelis melayani Tuhan. Tapi saudara, dia masih percaya pada mimpi-mimpi semalam. Dan mimpi itu ditindaklanjuti dengan perbuatan dalam kenyataan bahwa mimpi itu adalah, misalnya saja begini, yang baru saja terjadi pada sore ini, kebetulan bersebelahan dengan saya, rumah saya, baru saja orang tua mereka meninggal. Lalu orang tua itu datang malam-malam pada hari ketiga, di dalam mimpinya dia mengatakan bahwa harus bunuh ayam merah supaya saya pergi dengan damai ke hadapan Tuhan. Saudara, dilakukan sungguh-sungguh, serius. Ini kisah nyata yang baru saja mereka lakukan pada saat ini. Langsung dilaksanakan dengan kenyataan dari mimpi itu. Nah, saudara-saudara, pertanyaan kita, orang Kristen macam apa yang seperti ini? Lalu ayat Alkitab yang mana yang mendorong perbuatan mereka seperti itu, yang mendukung praktek-praktek mereka? Nah, ini saudara-saudara, ini adalah perbuatan-perbuatan kegelapan yang melawan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Paulus sekali lagi di sini menasihatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus supaya mereka jangan hidup dalam kegelapan, karena itu tidak akan membuahkan apa-apa. Itu hanya membawa malapetaka, hanya membawa kebinasaan bagi mereka. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara yang selama ini sudah pelayanan di gereja, di persekutuan doa, atau di mana saja? Apakah pelayanan saudara berdasarkan iman saudara atau bukan? Nah, masalahnya hari ini orang banyak mengatakan, oh saya percaya kepada Kristus. Kalau sampai di situ saudara, semua orang yang ada di dunia ini juga bisa omong seperti itu. Tetapi percaya pada Kristus itu seperti apa? Pertama-tama saya menyadari bahwa saya manusia berdosa yang hitam legam, yang seharusnya saya masuk neraka. Tetapi anugerah Allah yang maha besar itu lewat Kristus datang ke dunia, mati di salib. Percaya Kristus yang mati di salib itu selamat. Tapi buah dari selamat itu, itulah hasil dari perbuatan-perbuatan baik kita. Itu baru adalah akan membuahkan kebenaran, akan membuahkan hal-hal yang mengenal, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita dengan pola pikir bahwa dengan perbuatan saya, dengan amal saya selamat, justru itu saudara masuk neraka. Karena tidak ada perbuatan apapun yang bisa menyelamatkan manusia, tetapi hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Saudara-saudara sungguh-sungguh percaya pada Kristus atau belum? Kalau belum, lakukan saat ini. Percayalah saat ini. Karena kematian tidak tunggu kapan, tidak pernah memberitahu kita sebelum kita almarhum atau almarhumah. Supaya perbuatan-perbuatan kita bukan lagi perbuatan-perbuatan dalam kegelapan, tetapi perbuatan-perbuatan di dalam terang, di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman yang singkat memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah boleh belajar dari sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang singkat ini boleh menolong kami, memberikan iluminasi oleh Roh Kudus kepada kami yang mendengar, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti iman yang sejati kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami, sehingga perbuatan-perbuatan kami bukan lagi perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi perbuatan-perbuatan yang mendapat terang dari cahaya Kristus. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita di dalam hari-hari hidup kita. Shalom.